Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Felicia Paramdaini Dilia Putri ingin mempresentasikan 4 materi terkait mata kuliah cloud computing. Jadi yang pertama ini kita membahas tentang full stack deployment. Nah, jadi pada bagian pertama kita membahas full stack web development, yaitu bagaimana membangun dan merilis aplikasi web dari nol ke server. Lalu untuk memahami the stack, nah full stack terdiri itu dari 3 komponen utama, yaitu front end, back end, dan database. Nah, ketiganya ini bekerja sama untuk menghasilkan aplikasi yang utuh. Nah, front end itu adalah bagian yang dilihat dan digunakan user seperti UI dan responsivitas. Lalu ada back end sendiri, itu menangani logika bisnis, autentikasi, dan komunikasi dengan database. Nah, browser mengirimi request HTTP ke server. Jadi ini tuh cara kerja web. Nah, yang pertama itu browser mengirimkan request ke HTTP ke server memproses, lalu dikirim responnya berupa HTML atau JSON. Nah, disinilah client server arsitektur bekerja. Lalu ini ada ekosistem teknologi modern. Nah, kita menggunakan framework untuk mempercepat development. Nah, web server itu yang kita gunakan seperti Nginx untuk menangani traffic, lalu dan database untuk menyimpan permanen. Nah, untuk proses deployment-nya itu adalah sebuah langkah-langkah merilis kode dari komputer lokal dan ke internet. Nah, deployment sendiri itu adalah proses memindahkan aplikasi dari lokal ke server publik agar tidak bisa diakses melalui internet. Nah, alurnya gimana sih? Nah, langkahnya itu build, push ke repository, lalu di-deploy ke server, lalu monitor performa aplikasi. Next, standar performa web. Nah, jadi server uptime dan performa itu uptime-nya ada 99,9% yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna. Nah, selain itu, kecepatan loading di bawah 2 detik meningkatkan retensi user. Di sini ada konfigurasi server untuk menyiapkan virtual private server yang melibatkan pengaturan sistem operasi Linux, firewall, dan runtime. Nah, strategi deploy yang terbaik itu gunakan zero downtime deployment, staging environment variables untuk keamanan, dan rollback plan jika terjadi error. Nah, sekarang untuk materi kedua ini ada infrastruktur dan teknologi IT 2024. Nah, jadi kita sekarang masuk ke infrastruktur IT yang mendukung aplikasi full stack agar bisa berjalan stabil dan scalable. Nah, arsitektur internet itu ada DNS dan HTTP. Nah, DNS ini menerjemahkan domain menjadi IP address. Lalu untuk HTTPS sendiri itu untuk mengenkripsi komunikasi menggunakan TLS untuk menjaga keamanan data. Nah, lalu ada jaringan dan troubleshooting. Nah, kita menggunakan OSI model untuk memahami lapisan jaringan. Tools seperti ping dan traceroute membantu mendiagnosis masalah. Lalu ada data center physicality. Nah, cloud itu sebenarnya berjalan di data center fisik dengan server racks, UPS, dan sistem pendingin presisi. Lalu ada virtualisasi dan hypervisor. Nah, virtualisasi ini memungkinkan satu server fisik menjalankan banyak VM menggunakan hypervisor. Nah, terus ini kita masuk ke akses jarak jauh atau remote access SSH versus RDP. Nah, server Linux itu dikelola melalui SSH, sedangkan Windows itu menggunakan RDP. Full stack ecosystem. Nah, infrastruktur mendukung front end, back end, dan database agar dapat berjalan dalam satu sistem
terintegrasi. Lalu ada web deployment dan server. CI atau CD mengotomatisasi deployment. Lalu Docker membantu memastikan aplikasi berjalan konsisten di berbagai environment. Lalu ini ada cost matrix. Nah, biaya cloud dihitung tuh berdasarkan compute dan storage yang digunakan. Lalu ada agrees pricing model. Nah, model on demand flexible, reserve lebih hemat jangka panjang. Nah, data agrees ini sering menjadi biaya tersembunyi yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana internet bekerja secara global, lanskap internet modern. Nah, arsitektur internet. Jadi, data bergerak melalui berbagai router dan jaringan hingga sampai ke server tujuan. DNS system. Nah, jadi di DNS system ini bekerja dengan sistem hierarki. Root server, TLD, lalu authoritative server. Caching mempercepat proses resolusi. Protokol dari HTTP dan HTTPS sendiri itu HTTP bersifat stateless. Lalu untuk HTTPS menambahkan enkripsi untuk keamanan komunikasi. Port dan layanan jaringan. Nah, setiap layanan tuh memiliki port standar ya, seperti HTTP di 80 dan HTTPS 443. Untuk yang lain bisa dilihat dari PPT ini, misal SSH 22, DNS 53, SMTP 25, FTP 21. Lalu ada troubleshooting. Nah, ping dan tracer root itu mengecek konektivitas. Lalu untuk NSLoop memeriksa apakah mereka itu berasal dari DNS. Lalu ada physical check, memastikan semua kabel. Lalu telnet, memastikan apakah port layanan tertentu pada server tujuan sedang mendengarkan. Nah, masuk ke infrastruktur data center. Nah, data center itu menjamin operasional 24/7 dengan sistem daya redundan dan keamanan ketat. Lalu masuk ke anatomi center. Nah, ini itu fasilitas berskala masif yang menampung ribuan server yang dilengkapi sistem pendingin presisi untuk menjaga suhu yang optimal. Lalu next itu ada sumber daya compute dan storage. Nah, compute itu menyediakan processing power, sedangkan storage memastikan data tersimpan dengan aman dan redundan. Nah, ini ada alokasi sumber daya data center. Ini tuh diagram lingkaran. Server 45%, cooling 35%, power loss 15%, network cuma 5%. Lalu untuk pertumbuhan traffic global, lonjakan cloud, AI, dan streaming menyebabkan peningkatan traffic data secara eksponensial. Sekarang memasuki materi terakhir, yaitu virtualization dan VM provisioning. Virtualisasi sendiri itu adalah fondasi dari cloud computing modern ya teman-teman. Nah, what is virtualization? Nah, virtualisasi itu menciptakan abstraksi hardware sehingga banyak VM dapat berjalan dalam satu server fisik. Lalu ada hypervisor. Hypervisor mengolah VM. Nah, tipe 1 itu berjalan langsung di hardware, lalu untuk tipe 2 berjalan di atas OS. VM provisioning sekarang masuk. Prosesnya itu yang pertama ada pilih template OS dulu, lalu alokasikan CPU dan RAM. Habis itu konfigurasi network dan jalankan VM. Ini ada standar resource allocation. Nah, alokasi resource itu harus disesuaikan agar efisien dan tidak over provisioning. Sekarang ada SSH. SSH itu memungkinkan akses remote server Linux secara aman melalui command line. Lalu ini ada RDP. RDP itu memberikan akses GUI untuk sistem Windows. Lalu ada security best practice. Gunakan MFA, VPN, least privilege, dan patching rutin untuk menjaga keamanan.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.